Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan saya percaya semua kita diberkati pada hari ini. Amin. Saudara yang kekasih, siapa yang diberkati? Amin, 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 amin. Saudara, pertama-tama saya mau ucapkan kepada kita Happy Passover. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Dengan kebangkitan Yesus, kita bisa hidup. Amin. Haleluya. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah Yesus bangkit dan Dia telah membangkitkan kita. Sekali lagi, Yesus bangkit dan Dia telah membangkitkan kita. Saudara yang kekasih, kebangkitan Yesus adalah berita yang luar biasa buat sejarah umat manusia. 2000 tahun yang lalu, saudara yang kekasih, Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit. Setelah Dia bangkit, saudara yang kekasih, 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Dan saudara, ada 500 mata memandang pada waktu Dia naik ke surga. Saudara yang kekasih, itu membuktikan juga, saudara, bahwa Yesus yang telah dikuburkan, Yesus yang telah mati di atas Kalvari, di bukit Golgota yang telah disalibkan, Dia juga telah bangkit. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam beberapa saat. Untuk itu mari saya ajak kita untuk membuka ayat firman Tuhan. Yang pertama yang akan saya bawa sebagai pembukaan atau pengantar buat kita. Ya, silakan tampilkan ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah Roma 6 ayat 8. Perhatikan di sini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, saudara, perhatikan ayat 8 ini. Dikatakan, jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan ayat satu lagi, jadi saya akan berkhotbah 2 ayat ini langsung sekaligus. Kita buka di Efesus 2 ayat 6. Perhatikan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Nah, tadi dikatakan di Roma bahwa kita telah mati dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi kita telah mati dengan Kristus tadi dikata Roma. Nah, sekarang di Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Alright, puji Tuhan. Perhatikan saudara. Jadi dengan kata lain, kita mati bersama-sama dengan Yesus dan kita bangkit juga bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi ini adalah dasar dari kehidupan keselamatan orang percaya, bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Yesus dan kita juga telah bangkit ya bersama dengan Kristus. Saudara, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa berkhotbah pada hari ini, khususnya untuk kebangkitan. Karena ini penting sekali, kebangkitan itu penting sekali, saudara yang kekasih. Kelahiran sangat penting, kalau Yesus tidak lahir, tidak mungkin Dia akan ada di dunia ini, betul? Dan juga kematian Dia juga sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Dan ini penting sekali juga, saudara yang kekasih. 3, bahkan 4, bahkan ke-5, Dia akan datang kembali. Ini penting sekali 5 hal ini. Amin, dalam sejarah kehidupan umat manusia atau kita orang-orang percaya. Ya, pertama Dia lahir, kedua, saudara yang kekasih, Dia mati di atas kayu salib, darahnya yang tercurah. Yang tadi dikatakan Yesus telah mati, saudara. Ya, dan yang ketiga Dia bangkit, keempat Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kelima, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Nah, 5 hal ini itu jangan pernah dilupakan oleh orang percaya, karena 5 hal ini yang telah membuat kita, ya saudara, bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Nah, saya akan bahas di sini ada 2 hal, ya, yang mati dan bangkit. Tetapi, of course, kematian sudah dikumandangkan pada Jumat Agung kemarin, sudah dikhotbahkan sama Pastor Doni. Sekarang bagian saya adalah kebangkitan. Tetapi sejarah kebangkitan ini juga tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kematian. Jadi ini pembukaan, 2 ayat ini pembukaan, walaupun nanti saya akan bahas ayat yang lain, tapi 2 pembukaan ini yang saya mau kita harus benar-benar paham akan 2 hal ini, saudara kekasih. Nah, saudara yang kekasih, 2 hal ini sangat penting untuk kita pahami, ya. Saudara, tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi, kalau
tidak mati, tidak mungkin bangkit. Nah, kenapa Yesus harus mati dan bangkit? Yang pertama yang kita harus tahu, bahwa Yesus harus mati untuk menanggung dosa manusia. Kalau ada dosa berarti ada kematian. Karena firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Ya, karena dosa, semua manusia telah berbuat dosa. Dan semua manusia harus mati. Makanya tadi dikatakan kita mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara, penting sekali. Kenapa kita mati bersama-sama dengan Kristus? Saudara, karena kalau kita sendiri aja yang mati, kita nggak bisa bangkit, saudara. Ya, karena waktu kita mati, kita akan mati di dalam kekekalan, terpisah dengan Allah dalam kekekalan. Itulah sebabnya Yesus harus mati bersama-sama dengan kita. Ada amin? Haleluya. Ini penting sekali. Yesus, yang kedua, Yesus harus mengalami kematian akibat upah dosa. Saudara yang kekasih, betul? Ya, upah dosa manusia ini, saudara, harus ada kematian tadi saya katakan, saudara. Ya, dan Yesus ini, dia kenapa harus mati? Sedangkan dia tidak berdosa. Tetapi dia menanggung dosa manusia, saudara. Ya, jadi dikatakan dia yang tidak berdosa, firman Allah katakan dijadikan berdosa. Nah, karena dia telah dijadikan berdosa, dia menanggung dosa manusia. Seluruh dosa se-entire dunia ini dibebankan, ditaruh di dalam pundaknya Yesus, ditaruh dalam kehidupan Yesus. Of course, karena dosa telah ditaruh dalam hidupnya, dia harus mati. Karena upah dosa ialah maut. Amin. Nah, saudara yang kekasih, itu yang berikutnya yang harus kita pahami, kenapa dia harus mati. Dan yang berikutnya juga, kematian Yesus ini artinya supaya Yesus, ya, Yesus sendiri, ya, yang adalah Allah menjadi manusia. Dia bisa membawa seluruh umat manusia yang telah berdosa, ya, yang sudah terhilang di dalam kekekalan, yaitu menerima maut. Maut itu adalah perpisahan dengan Allah di dalam kekekalan. Supaya seluruh manusia yang berdosa ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu ikut mati bersama. Waduh, ini luar biasa banget, saudara. Kalau Anda memahami tentang kematian ini, karena saudara, Tuhan Yesus bilang di Alkitab, baik hidup maupun mati, engkau adalah milikku. Ya, makanya saudara yang kekasih, dia bilang, saya akan siapkan tempat di surga, supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Saudara, bukan hanya di surga, tapi waktu kita mati pun, dia mati bagi kita juga di sana. Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus, dia mati bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Yang tadi saya katakan, kalau dia nggak ikut mati dengan kita, siapa yang mau bangkitkan kita? Amin. Haleluya. Yang ada kalau mati terus, nggak bangkit-bangkit, kita pergi ke neraka, berpisah dengan Allah dalam kekekalan. Haleluya. Nah, yang berikutnya, kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Ya, kalau Yesus nggak mati, tidak mungkin ada kebangkitan. Jadi dengan kata lain, saudara, kebangkitan adalah kehidupan. Ya, cuman ada mati atau hidup. Kalau kita mati terus, ya saudara, kita namanya nggak hidup. Amin. Justru dengan kebangkitannya ada kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena kalau mati terus tidak pernah bangkit, berarti tidak ada kemenangan abadi dalam hidup kita. Ya. Nah, itu hal yang harus kita ingat. Kenapa Yesus harus mati. Ya. Dan saudara yang kekasih, mati dan bangkit, ya. Jadi dia harus bangkit dari kematian karena dia adalah Allah. Hanya Allah yang bisa bangkit dari kematian, saudara. Manusia tidak bisa bangkit dari kematian, hanya Allah. Makanya kita ada di dalam dia, kita mati bersama-sama dengan dia, dan kita juga bangkit bersama-sama dengan dia, kata Efesus tadi. Ya, jadi Roma berkata, kita mati dengan Kristus, dan dengan Tuhan Yesus, dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ada amin. Haleluya. Sekarang Anda bisa lihat di situ, saudara. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, kita harus mengucap syukur pada hari ini, ya, bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kalau Yesus tidak bangkit, kita akan mati
kebinasaan kekal. Tapi dengan dia bangkit, kita beroleh kehidupan kekal di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Ini berita surgawi. Ini berita yang luar biasa. Makanya keselamatan itu bukan usaha manusia, tapi itu pemberian Allah. Ya, bukan karya manusia, tapi itu karya Allah. Tidak ada orang yang bisa membegahkan diri. Karena Yesus telah mati, Dia ajak kita, saudara yang kekasih, bersama-sama dengan dia, diam dengan dia di dalam kematiannya, supaya kita bisa dibangkitkan di dalam kebangkitan dia. Haleluya. Ini berita surgawi. Ini berita yang luar biasa untuk sejarah umat manusia. Nah sekarang saudara kekasih, kita akan bahas tentang kebangkitan Itzar. Kebangkitan itu sendiri. Oke, alright. Silakan kita buka ayat pokok yang akan kita bahas pada hari ini. 1 Korintus 15 ayat 12-17. Nah ini tentang kebangkitan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Terus 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saudara perhatikan itu, ya, haleluya. Ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, jangan lupa tentang kebangkitannya. Banyak orang selalu bilang Yesus telah mati di atas kayu salib buat saya, tapi jarang sekali berbicara Dia telah bangkit buat saya. Saudara, kalau engkau atau hanya mati bersama-sama dengan Yesus, tidak pernah dibangkitkan, dikatakan sia-sialah kepercayaanmu kepadanya. Amin. Sia-sialah dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu, firman Allah katakan. Karena Yesus mati untuk apa? Untuk dosa kita. Kita mati bersama-sama dengan Yesus untuk dosa kita. Yesus secara tubuh, Dia mati. Kita secara tubuh tidak mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Tetapi dengan kuasa kematiannya, membawa jiwa kita juga, saudara, ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kematian Tuhan Yesus. Nah ini kita peroleh karena percaya. Ini namanya anugerah. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini bukan usaha kita. Nah, jadi orang percaya bukan hanya kita mati, tetapi kita juga bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Dan karya Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib. Dan Yesus bilang it is finished. Memang Dia bilang it is finished. Maksudnya it is finished di sana, Dia sudah menanggung seluruh dosa manusia. Dan Dia siap untuk mati. It is finished. Itu berarti Dia telah menyelesaikan karya kematiannya Dia. Karena Dia akan mati. It is finished. Selesai Dia mati, saudara kekasih. Amin. Haleluya. Tetapi ingat, kebangkitan Dia adalah kita memperoleh kebangkitan untuk kehidupan kekal kita. Saudara yang kekasih, kita lihat di Taman Eden. Pada waktu manusia pertama diciptakan, sebenarnya manusia itu diciptakan di dalam kekekalan. Manusia itu hidupnya kekal. Seharusnya manusia itu tidak akan pernah mati. Manusia itu waktu di Taman Eden itu no age, tidak ada umur, saudara yang kekasih. Ya, hidupnya itu kekal, dari kekal, sampai dosa masuk. Pada waktu dosa masuk, Adam dan Hawa mulai dihitung umurnya. Jadi umur Adam dan Hawa bukan pada waktu dia lahir, bukan. Ya, atau dia berada di Taman Eden, tetapi umur Adam dan Hawa dihitung pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, keluar dari Taman Eden. Di situ umurnya dihitung. Kenapa, saudara kekasih? Umurnya yang kalau kita belajar nenek moyang kita tuh hidupnya itu umurnya di atas 900 tahun ya, rata-rata. Nah, saudara yang kekasih. Nah, kalau 900 tahunan, saudara, itu panjang banget. Kalau hidup kita sekarang, firman Allah berkata rata-rata 70 tahun.
Ya, kalau lebih 80 tahun bahkan ada beberapa orang tidak banyak, mungkin cuma kelompok sekian persen, sedikit persentasinya. Ya, yang hidup itu sekitar di atas 80, saudara yang kekasih, 70, di atas 70. Persentasinya sangat sedikit, saudara yang kekasih. Ya, dibandingkan orang yang mati sebelum umur 70, saudara. Ya, nah, saudara yang kekasih, itu usia manusia. Umur 100 tuh udah haleluya puji Tuhan, jarang sekali. Kami melayani di panti jompo, kami lihat yang orang 100 tahun mungkin cuma 1-2 orang, saudara. Ya, yang 100 yang paling top yang saya pernah lihat 106 tahun, saudara. Ya, seperti itu. Jadi itu umur yang paling top. Kalau zaman dulu 900, kenapa? Manusia ini baru keluar dari hidup yang kekal. Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang pada waktu Musa dia naik ke gunung Sinai, saudara yang kekasih, dan pada waktu dia berjumpa dengan Allah, dia perlu kemuliaan Allah. Waktu dia turun dari gunung, orang masih bisa melihat kemuliaan Allah, tapi lama-lama pudar kemuliaan itu. Karena kemuliaan itu pada waktunya dia berjumpa. Tapi kita ini ada Allah dalam hidup kita, amin. Dan kemuliaannya memancar dalam hidup kita setiap hari. Saya nggak akan bahas kemuliaan Allah, tapi saya mau kasih tahu bahwa kalau itu tidak masuk di dalam kehidupan kita, tidak menjadi satu dengan kita, saudara, itu lama-lama akan pudar. Nah, manusia karena sudah jatuh di dalam dosa, usianya itu dari usia yang unlimited, usia kekal, waktu dia jatuh dalam dosa, jadi dia sampai mencapai usia yang 900, yang kayak gitu, saudara yang kekasih. Ya, dan lama-lama pudar. Amin. Mulai menurun. Ya, 120 tahun akhirnya. Ya, tetapi kitab Kejadian berkata bahwa Tuhan nggak bisa gitu loh, karena manusia ini terus berbuat dosa, dia nggak bisa, ya, karena dosa dia nggak bisa lagi untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. 120 tahun akhirnya turun menjadi rata-rata 70 tahun. Betul, saudara yang kekasih? Amin. Nah, itu akan pudar, saudara. Makanya kita nih yang hidup rata-rata 70 tahun ini dia, saudara, ini adalah generasi akhir zaman, generasi terakhir. Ya, nggak ada lagi yang nanti hidup 50, 40, akhirnya tinggal 0. Nggak ada orang lagi di bumi ini, nggak. Tetapi ini adalah generasi terakhir, yaitu umur 70 tahun, dan kita akan masuk setelah itu dia di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin. Haleluya. Nah, sudah kekasih dikatakan di ayat 12, kita pindah ke ayat 12. Ya, jadi kita lihat di sini ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi saudara yang kekasih, di Korintus ini ada perbincangan atau ada gosip-gosip atau ada berita-berita yang tidak biblical menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, saudara, di dalam kekristenan ada kebangkitan orang mati. Amin. Karena Yesus telah bangkit. Hanya di kekristenan yang menyatakan adalah ada kebangkitan orang mati. Bukan hanya kebangkitan biasa, tapi bangkit bersama-sama dengan Allah. Ada amin. Haleluya. Ya, hanya di kekristenan. Dan kita mengucap syukur kita menjadi Jesus follower. Amin. Di mana kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan ingat, saudara kekasih, banyak orang berkata, masa Tuhannya orang Kristen mati? Tuhan orang Kristen, dia datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan dia harus mati bersama-sama dengan kita. Kalau dia tidak mati, kita gak mungkin bisa bangkit. Ada amin. Haleluya. Sekarang paham arti kekristenan. Jadi kalau ada orang bilang, masa Tuhan orang Kristen harus mati? Ya, memang dia harus mati supaya kita bisa dibangkitkan. Kalau dia nggak pernah mati, kita yang mati. Tidak ada Yesus yang mati, kita akan mati selama-lamanya. Hello, amin. Bilang amin dong kalau Anda percaya ini. Ini kebanggaan kita bahwa Yesus telah mati. Orang Kristen, Tuhan yang mati, ya mati untuk membangkitkan kita bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ya, makanya jangan takut-takut. Jangan bilang, aduh, gua gak enak nih, malu nih dibilang, Tuhan gua mati. Kalau Tuhan tidak pernah datang ke dunia ini dan tidak pernah mati, Anda akan mati selama-lamanya. Makanya di luar kekristenan, saudara yang kekasih, bukan tanggung jawab saya. Amin. Tapi tanggung jawab saya adalah berkhotbah tentang kebenaran, khususnya tentang kebangkitan Kristus hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi kebangkitan itu ada. Ayat 13 berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Perhatikan itu, saudara. Ada amin. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak akan mati. Jadi tujuan kematian Kristus adalah apa, saudara yang kekasih? Untuk kebangkitan kita. Amin.
Salah satunya untuk kebangkitan kita, saudara. Selain untuk menebus dosa kita, untuk kebangkitan kita. Ya, jadi Yesus itu datang ke dunia ini. Dia mati dan bangkit, saudara. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Untuk kita orang-orang pilihannya. Untuk kita anak-anaknya. Untuk kita yang dia kasihi. Untuk kita yang percaya kepada dia. Haleluya. Haleluya. Ini berita surgawi. Ini baru berita surgawi. Ini berita good news dari surga. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang mengerti, sekarang paham. Amin. Jadi jangan lupakan kebangkitan dia. Jangan lupakan. Bukan hanya dia mati, tapi dia bangkit buat kita. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, saudara, ada amin. Haleluya. Ya, jadi sia-sia pemberitaan Injil, gak usah diberitain. Makanya kalau Anda memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan tentang kematian, tapi sangat penting Anda juga memberitakan tentang kebangkitan dia. Haleluya. Karena jelas ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Wah, luar biasa gak di kebangkitan? Saya mau kita menghargai kebangkitan ini. Nilainya sama dengan kelahiran dan kematian. Dan dia naik ke surga dan kembali akan datang untuk menjemput kita. Ada amin. Haleluya. Saudara, kalau tidak ada kebangkitan, itu yang berikutnya tidak akan ada. Tidak akan Yesus naik ke surga dan sediakan tempat bagi kita. Dan datang kembali menjemput kita. Itu tidak ada, saudara. Cuma sampai mati, habis. Tetapi justru dengan kebangkitan Kristus. Ya, yang berikutnya ada. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saya pengen kita dalam waktu yang singkat ini kita pay attention. Jangan jalan-jalan, jangan kemana-mana. Hargai kebangkitan ini. Kalau Anda tidak fokus kepada khotbah saya pada hari ini tentang kebangkitan, Anda tidak akan pernah bisa hidup dalam kebangkitan yang sesungguhnya. Why? Karena Anda nggak ngerti. Orang yang tidak mengerti nggak akan mungkin dia lakukan. Kalau saya tidak mengerti bagaimana cara memasak nasi, nggak mungkin saya bisa lakukan masak nasi. Anda nggak ngerti tentang arti kebangkitan Yesus. Anda tidak akan berjalan dengan the power of resurrection. Dengan kuasa kebangkitan. Ini kuasa kebangkitan dahsyat banget. Ya, saudara yang kekasih. Tubuh kita ini adalah tubuh dosa, dikatakan firman Allah. Makanya tubuh ini sampai umur 70 tahun atau lebih. Saudara paling top berapa itu tadi saya bilang, saya pernah ketemu 106 tahun. Ada yang bilang ada 120 tahun, whatever. Mungkin cuma satu orang ada di dunia ini umur segitu. Tapi tubuh ini pun harus mati. Amin. Karena tubuh ini udah jatuh dalam dosa. Tubuh yang seperti ini tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Tapi tubuh kebangkitan yang kita akan kenakan nanti, itu yang akan membawa kita hidup dalam kekekalan. Haleluya. Pada waktu Yesus bangkit, saudara yang kekasih, Yesus bangkit yang memakai tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan yang Yesus kenakan itulah yang membawa dia bisa naik ke awan-awan. Ada amin? Yang bisa membawa dia pergi ke surga nanti. Tubuh kemuliaan yang dikenakan Yesus setelah kebangkitan. Waktu kita mati bersama-sama dengan Yesus, itu tubuh fana, tubuh dosa kita ikut mati. Supaya kita akan dibangkitkan dan akan menggenakan tubuh kemuliaan nanti waktu kita pergi ke surga. Sama seperti Yesus. Dan Anda harus percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kita percaya adanya rapture, adalah adanya pengangkatan gereja Tuhan, di mana tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Dan kita akan bersama-sama di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan rapture seperti Yesus. Yesus bilang, seperti engkau lihat dia naik ke surga, demikian juga dia akan datang. Ya, di Bukit Zaitun waktu dia terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan hal yang sama. Saudara, berarti kalau mengenakan tubuh kemuliaan, dia bisa pergi ke sana, dia bisa berjalan kaki, dia bisa naik. Tubuh kemuliaan tidak ada batasnya. Ini adalah tubuh ilahi. Ya, tubuh Tuhan itu dikenakan bersama dengan kita. Ada amin. Saudara, bayangkan saudara yang kekasih, dia mati sama-sama kita, dia bangkit sama-sama kita, dan dia memakai tubuh kemuliaan, kita juga akan dikenakan tubuh kemuliaan.
Ini akan kita pakai dengan kuasa kebangkitannya dia. Tubuh yang dibangkitkan. Tubuh yang dibangkitkan bukan lagi tubuh yang biasa, tapi tubuh kemuliaan. Tubuh yang memuliakan Tuhan. Makanya siapa yang sudah dibangkitkan dengan Tuhan Yesus, coba angkat tangan. Nah, kalau kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tubuh kita ini adalah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lagi dipakai sebagai hamba dosa, tapi pakai tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan suatu hari nanti, saudara, jangan takut mati. Orang Kristen jangan takut mati. Karena Anda kalau tidak mati, tidak bangkit dengan tubuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Mau pilih mana? Mau tubuh yang rentah ini? Yang sakit-sakitan. Ada orang banyak sakit-sakitan. Tubuh ini tidak diterima di surga. Yang diterima di surga adalah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Amin. Jadi kalau mati jangan takut. Mati adalah awal Anda nanti menggenakan tubuh kemuliaan. Amin. Bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang masih hidup dikatakan oleh firman Allah, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka akan diubah oleh Tuhan. Amin. Tubuhnya ini akan dilepaskan dan kita akan ganti tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang sudah duluan mati, mereka juga akan menggenakan tubuh kemuliaan dalam kebangkitan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wah, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, ini luar biasa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Makanya sayang sekali kalau ada orang-orang yang sudah masuk tetapi tidak fokus. Anda harus fokus, saudara. Ini luar biasa. Saudara, jangan kemana-mana. Kalau ikut gereja, jangan kemana-mana. Stay there dan dengar semua firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma nongol, tiba-tiba Anda pergi kemana-mana, saudara. Cuma store muka, percuma. Anda gak akan hidup dalam kuasa kebangkitan kalau kayak gitu. Percuma. Kuasanya udah ada, tapi kita tidak hidupi itu dalam hidup kita. Haleluya. Yang berikutnya, silakan. Kita lihat ayat yang berikutnya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya, jadi kalau orang mati tidak bangkit, saudara yang kekasih, itu berarti pemberitaan Injil itu adalah dusta. Ya, pemberitaan Injil itu adalah sia-sia. Tetapi justru dengan kebangkitan orang mati. Amin. Pemberitaan Injil ini proof bahwa Yesus telah bangkit bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada beberapa yang kita pernah dengar kesaksian. Saya percaya ini, saudara. Ada orang-orang yang mati dan orang-orang itu dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Kalau Anda baca setelah kematian Tuhan Yesus, tapi saya tidak berkhotbah itu. Setelah kematian Tuhan Yesus, saudara yang kekasih, kalau Anda baca di firman Tuhan, waktu Yesus mati dan waktu Yesus bangkit, ada kubur-kubur kosong, ada, saudara. Ya, ada kubur-kubur yang kosong dibangkitkan. Karena kuasa the resurrection power, kuasa kebangkitan itu sangat luar biasa. Tapi saya nggak bahas itu, nanti aja. Nggak usah dipikirin terlalu jauh itu. Kalau Anda mau tanya saya, boleh di sel group. Ya, di sel group boleh. Ya, makanya ikut sel group, yang belum ikut sel group. Biar kita belajar lebih dalam lagi. Ya, jangan cuma jadi anak kecil rohani. Anak kecil rohani dapatnya permen sugus terus. Ya, nggak pernah dapat hal-hal tentang kerajaan Allah. Untuk itu kita harus belajar. Cara belajar gimana? Anda harus siapin waktu. Ya, kalau Anda cuma datang hari Minggu ke gereja, Anda tidak pernah belajar. Anda akan menjadi Kristen kekanak-kanakan. Karena cuma dengar, tidak pernah Anda apply. Cuma tahu, oh Yesus sudah mati, Yesus sudah menang, berkat-berkat ada sama kita. Tidak hanya sampai seperti itu. Berkat apa, saudara? Ya, tapi kalau Anda belajar, Anda akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang dewasa adalah akil balik. Remember, saya pernah khotbah itu. Akil balik. Dia berhak menerima seluruh janji-janji Allah. Dia berhak dalam pemerintahan bersama-sama dengan Allah. Bukan cuma bangkit dan kita hidup. Kebangkitan orang percaya, saudara, itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi itu adalah tujuan. Ya, bingung kan? Bukan akhir segala-gala, tapi adalah tujuan. Saudara, kalau kebangkitan Yesus udah akhir segalanya, dan Anda percaya, oh aku juga percaya udah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, dan Anda bukan lagi menjadi tujuan Anda akan kembali lagi kepada kehidupan Anda yang dulu. Tetapi kan itu menjadi tujuan. Tiap hari Anda berjalan dengan tujuan, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Ada amin. Haleluya. Ini tujuan kita. Berjalan dalam kuasa kebangkitan. Ayat 16 dikatakan, perhatikan di sini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Jadi ayat 16 jelas sekali berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sekali lagi perhatikan di sini. Kok judulnya kok orang mati, bukan Kristus yang jadi center kalau lihat ayat ini. Saudara, sebenarnya saudara, tujuan kebangkitan yang tadi saya sudah katakan adalah untuk kita. Makanya tujuannya adalah untuk membangkitkan kita. Karena Yesus itu dia tidak perlu datang dan mati dan bangkit. Karena dia adalah Allah yang tinggal di surga dan hidup selama-lamanya. Tapi dia datang ke dunia ini untuk tujuan misi penyelamatan umat manusia. Ya, jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini, the centernya adalah untuk mission. Untuk salvation mission. Ya, misi keselamatan umat manusia. Jadi ayat ini, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara yang kekasih, ada beberapa orang yang kita dengar kesaksian, waktu dia mati, ya dia dibawa Tuhan ke surga. Dia dibawa Tuhan ke neraka. Ada orang bilang, saya nggak percaya itu. Saya percaya. Kenapa? Saudara, karena di Alkitab itu ada. Paulus itu dia dibawa, saudara, ke surga. Ya, Paulus itu pernah dibawa Tuhan ke surga. Paulus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi kalau ada orang zaman sekarang juga pernah dibawa ke surga, Tuhan itu tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seperti itu. Jadi ini kita harus percaya. Dan kalau ada orang-orang seperti itu, saudara Pastor Doni punya sepupu, ya. Ini sepupunya ini dia pernah mati di rumah sakit Pondok Indah. Dia kanker liver. Dan dia mati, dinyatakan mati sama dokter. Karena darah udah habis. Dia udah muntah darah, tuh di ember banyak sekali. Dan dia udah kehabisan darah. Dan baru mau ambil cari donor darah, saudara tahu sendiri kan, takes time. Dan akhirnya dia mati, saudara. Dia mati, dokter menyatakan dia mati. Dan dia jam 3 pagi dia telepon Pastor Doni setelah dia bangkit dari kematian. Jadi beberapa saat dia dinyatakan mati. Dan istrinya berdoa, orang-orang berdoa buat dia dan dia bangkit. Dan dia telepon jam 2:30 atau jam 3 pagi ke Amerika. Dia kasih tahu ke Pastor Doni bahwa dia itu udah sampai di surga dan dibuka buku kehidupan. Tapi namanya belum ada di sana. Dan dia bilang sama Pastor Doni, saya lihat papa kamu ada di sana. Seperti itu. Pastor Doni tanya, lihat gak mama saya? Of course kita pengen tahu orang-orang yang kita kasih. Dia bilang itu begitu banyak orang, jadi saya gak ngelihat semuanya. Cuma saya sempat lihat papa saya dan papa kamu ada di sana. Dia bilang gitu. Dan waktu dibuka bukunya belum ada, jadi waktu dia lihat cuma sebentar begitu, dia lihat oh ada papanya Pastor Doni, ada papanya dia di sana, dan malaikat bilang kamu harus kembali, waktunya belum. Dan dia kembali. Saudara, ini namanya. Kenapa Tuhan mau bawa ada orang-orang tertentu untuk ke sana? Saudara, membuktikan bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan bangkit untuk menerima kehidupan kekal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Dan suatu hari nanti kalau kita mati pun jangan takut. Ya, aduh, gue ketakutan nih. Aduh, dengan vonis ini dan ini. Saudara, kalau belum waktu Tuhan, berdoa, engkau sembuh di dalam penyakitmu. Tapi kalau udah waktu Tuhan, jangan takut. Karena ada kebangkitan orang mati. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 17 yang terakhir. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, sebagai penutup, saya mau katakan, kamu tidak sia-sia. Dosamu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan engkau juga telah mati bersama dengan dia. Tetapi ada berita baik, bahwa engkau juga telah bangkit bersama-sama dengan dia. Pada hari ini good news, kita telah hidup. Bukan hidup sembarang hidup, tetapi kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu kita mati, kita bangkit. Sekali dibangkitkan, Anda akan hidup kekal. Tetapi orang-orang yang tidak mati bersama dengan Kristus, saudara, mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka akan mati selama-lamanya terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya, mari kita beritakan Injil Kerajaan Surga tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Maranatha, Yesus akan datang kembali menjemput kita. Tuhan memberkati. Happy Resurrection Day. Selamat Paskah, Happy Passover. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Amin.